Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik kawan semua, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang Islamic mysticism. Islamic mysticism. Maaf terganggu ini, ada ngadat nih. Nah, ini buku kita. Ya. Kita akan mendiskusikan tentang pengantar Islamic mysticism. Ini ada sebuah buku yang saya kira menarik untuk kita diskusikan. Buku yang berjudul Dimensi Mistik dalam Islam, terjemahan dari Mystical Dimensions of Islam oleh Anna Mirissimo. Buku karya Anna Mirissimo yang menjelaskan tentang Islamic mysticism, diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair yang baru meninggal. Semoga Allah meridhoinya. Beliau menerjemahkan buku ini, dan buku ini saya kira sangat bagus menjelaskan tentang Islamic mysticism. Di dalam seluruh agama-agama ada dimensi mysticism. Ada buku satu lagi dalam bahasa Inggris, An Anthology of Christian Mysticism. Ini juga menjelaskan tentang mysticism. Buku ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Di dalam Islam kita kenal sebagai tasawuf. Anna Mirissimo memulai pembahasan tasawuf dengan mengutip sebuah perkataan Rumi. Ada sebuah kisah Rumi bahwa tasawuf itu sama, ketika kita ingin menjelaskan tasawuf maka tidak ada penjelasan yang utuh, seperti kisah gajah dan orang buta dalam kisah Jalaluddin Rumi. Pada suatu ketika ada seorang buta melihat gajah, lalu dia memegang belalainya. Kisah ini sangat terkenal, dan dia menganggap gajah itu seperti kembang. Lalu dia pegang lagi belalai, dia anggap seperti selang air dan lain-lain. Nah, orang buta itu tidak bisa menggambarkan gajah secara utuh karena dia tidak memiliki penglihatan. Begitu juga ketika kita mendefinisikan tasawuf atau Islamic mysticism. Nah, kata mistik, kata Anna Mirissimo, ya kan, dia mengatakan bahwa kata mistik itu berasal dari kata mien atau menutup mata, dan dia mendefinisikan mistik sebagai cinta mutlak yang cinta kepada yang mutlak, jadi cinta kepada Tuhan. Jadi inti dari ajaran mysticism adalah cinta kepada Tuhan. Dalam filsafat cinta ada tingkatan-tingkatan cinta. Tingkatan yang pertama dalam filsafat adalah eros. Eros adalah dimensi cinta dalam pengertian biologis. Makan, minum, seksual itu dimensi cinta eros. Cinta kita terhadap kecantikan, rupa wajah, itu dimensi eros. Cinta yang seperti ini katanya immediate gratification, cepat pemuasannya. Kesukaan kita pada makanan dan minuman itu tidak bertahan lama, dia bersifat temporer dan tidak abadi. Begitu kita makan makanan paling enak
di dunia, 1 piring, 2 piring, 3 piring. Kalau kita diberikan makan lagi, maka kita akan muntah bisa. Karena kecintaan pada dimensi biologis itu bersifat sementara. Itu elemen cinta yang paling dasar. Naik sedikit disebut dengan agape. Agape adalah dimensi cinta dalam dimensi psikologis. Misalnya cinta seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Meskipun anaknya kurang ajar, bandel dan sebagainya, tetap seorang ibu akan mencintai anaknya. Pernah dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang anak yang begitu jahat kepada orang tuanya, bahkan dikisahkan sampai penderitaan orang tuanya itu sampai keluar susu dari putingnya. Tapi suatu ketika anak itu berjalan dengan orang tuanya, orang tuanya dipukuli dan diseret ke atas sebuah bukit. Ketika anak itu hendak turun dari bukit, orang tua yang disiksa itu tetap berkata, "Hati-hati anakku, aku khawatir engkau tertusuk duri kaktus." Anda bisa bayangkan cinta seorang tua kepada anaknya. Cinta dalam dimensi ini disebut agape. Nah, cinta yang paling tinggi adalah philo. Cinta kepada sesuatu yang abstrak. Cinta kepada kebijaksanaan. Cinta kepada Tuhan. Nah, dalam dimensi cinta ini antara filsafat dan tasawuf itu mengalami perjumpaan. Filsafat adalah philo, cinta kepada kebijaksanaan. Mysticism juga hakikatnya adalah mengajarkan cinta. Nah, itulah perjumpaan antara filsafat dan tasawuf. Nah, di dalam tasawuf, perjumpaan filsafat dan tasawuf dibahas dalam tasawuf teoritis, dimensi teoritik di dalam tasawuf. Jadi tasawuf bisa kita lihat dalam 2 hal. Yang pertama dimensi teoritis. Kalau ada yang menyebut macam-macam ya, tasawuf falsafi, ada yang menggunakan kata irfan nazori, tasawuf teoritis dan tasawuf praktis. Dalam tasawuf teoritis itu membahas tentang eksistensi Tuhan. Misalnya tokoh yang utama dalam tasawuf teoritis misalnya Ibn Arabi dalam Fusus Al-Hikam, ya, ada sebuah bukunya yang sangat sulit dipahami itu tentang Nabi Fus itu adalah ingkatan cincin, Al-Hikam kebijaksanaan. Nah, dia menjelaskan tentang wahdatul wujud. Dari dalam tasawuf teoritis itu berjumpa dengan filsafat wujud, ya, membahas tentang wujud. Mana yang sebenarnya ada? Tuhan ada, alam semesta ada, manusia ada, kamera ada, semua ada. Sebenarnya yang hakikat ada yang mana? Nah, itu dibahas di dalam tasawuf teoritis atau tasawuf falsafi atau irfan nazori. Kata kalangan mistik, kata para sufi, kata para ahli tasawuf, yang ada adalah Tuhan. La mawjuda illallah. Tidak ada yang mewujud selain Tuhan. Jadi tidak ada yang mewujud selain Tuhan. Lalu bagaimana keberadaan manusia alam? Keberadaannya bergantung pada Tuhan. Nah, itu dalam pembahasan tentang tasawuf teoritis. Nah, di dalam tasawuf praktis itu berkait tentang 2 hal, yaitu maqamat wal ahwal. Tentang maqam, tentang stasiun-stasiun perjalanan, dan ahwal, dengan tentang keadaan, pengalaman-pengalaman yang dijumpai dalam perjalanan. Jadi mysticism adalah sebuah perjalanan menuju Tuhan. Seperti kita naik kereta,
ke Surabaya, dari kaca jendela kita lihat berhenti di dalam stasiun-stasiun Tegal, terus Semarang dan sebagainya. Stasiun-stasiun itu disebut makomat. Dan di kaca jendela kita melihat ada pengalaman-pengalaman yang kita jumpai dalam perjalanan itu. Itu disebut dengan ahwal. Ada buku yang mengisahkan tentang pengalaman ini, tentang sebuah burung simurg, mantik atau The Conversations of Bird, karya Fariduddin Attar, yang menjelaskan tentang perjalanan menuju Tuhan, rangkaian burung ya, untuk mencari. Dan dalam setiap perjalanan orang mengalami sebuah pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang terpesona dengan keindahan bunga mawar dan kemudian tidak mau lagi melanjutkan perjalanan seperti burung bulbul ya. Nah, itu adalah gambaran tentang mysticism. Nah, Annie Merisimel dalam buku ini menjelaskan tentang pengalaman mistikal. Jadi dia membagi ada dua mysticism. Yang pertama adalah mysticism infinity, katanya, tentang mistik ketakberhinggahan. Nah, itu ketidakberhinggahan. Ini berkait tentang tasawuf teoritis. Dan yang kedua adalah mysticism of personality. Ini adalah mistik kepribadian. Ini berkait tentang tasawuf amali. Nah, kajian kita insya Allah ada beberapa buku yang kita akan teruskan pada setiap hari Senin. Kalau kita memiliki waktu, insya Allah kita akan mencoba belajar bersama, mendiskusikan pengalaman mistik ini. Di dalam kembali kepada mistik yang pertama, mistik teoritis itu dalam mysticism dan mengalami perjumpaan dengan tasawuf. Ada sebuah kisah ya, yang diceritakan dalam buku siapa? Henry Corbin kalau tidak salah. Itu tentang perjumpaan. Nah, ini ada yang menganggap antara filsafat dan tasawuf. Pernah suatu ketika ada diskusi antara Ibnu Sina dengan ada yang menyebutnya Said Abul Khair ya, kalau tidak salah, atau seorang tasawuf. Dalam diskusi itu dua-duanya memiliki pengikut. Ini untuk menggambarkan perbedaan antara filsafat dan tasawuf. Lalu dalam diskusi itu terjadi, kemudian dua-dua punya pengikut. Setelah diskusi, para pengikut Ibnu Sina bertanya apa yang terjadi dalam diskusi. Lalu kata Ibnu Sina, dia lihat apa yang kita tahu. Jadi dia melihat apa yang kita tahu. Sementara Syed Abul Khair atau sufi yang mewakili sufi, entah ada yang mengidentifikasi siapa, Syed Abul Khair mengatakan ketika ditanya pengikutnya apa itu mysticism, dia mengatakan bahwa filosof itu dia tahu apa yang kita lihat. Nah, ini berbeda. Jadi kalau dalam filsafat kita thinking, berpikir, di dalam mysticism kita seeing is believing. Kita seeing is believing karena kita melihat kita menjadi believing, jadi yakin. Nah, itu perbedaan yang mendasar antara filsafat dan tasawuf. Dan tasawuf kalau dalam keberagamaan di dalam Islam, dimensi lahiriah kita itu dibahas di dalam fikih. Nah, dimensi batin kita di dalam tasawuf. Di dalam dunia Kristen juga ada, di Yahudi juga ada mysticism. Dalam Christian mysticism.
Ini ada buku tentang Christian mysticism yang membahas tentang para sufi di kalangan Kristen, dan semua bersumber dari kitab-kitab suci. Jadi ajaran mysticism itu dia tidak keluar di dalam kitab suci. Di kalangan Kristiani, mysticism ada biblical mysticism. Jadi mysticism yang bersumber dari biblical, dari Injil. Nah, para sufi di dalam buku An Anthology of Christian Mysticism, seperti saya sebut saja nama-nama yang populer, misalnya Mr. Eckhart, Agustinus, Francis of Assisi, itu adalah para sufi-sufi. Blaise Pascal, itu adalah para sufi. Thomas Aquinas, itu adalah sufi di kalangan Kristiani. Di kalangan Islam juga tentu mulai pada generasi yang pertama sampai terakhir banyak kita jumpai para sufi, baik yang lebih berorientasi pada tasawuf falsafi seperti Ibn Arabi atau dalam bentuk praktek-praktek tasawuf amali. Ada nama-nama besar juga di dalam Islam. Nah, yang membedakan antara dua-duanya, jadi kata perjalanan mistisisme itu seperti orang naik gunung. Ya, dalam perjalanan agama juga seperti itu. Kalangan perennialis menggambarkan seperti kita naik gunung. Ketika kita di bawah, tentu banyak perbedaan, semakin lebar perbedaan. Tapi kalau orang bergerak ke atas sampai kepada titik gunung yang tertinggi, maka perbedaan-perbedaan itu semakin berkurang dan semua menjadi mendekat. Dalam dimensi mysticism, seluruh agama akhirnya menuju pada titik yang satu, yaitu adalah Tuhan. Dan di dalam semua mysticism itu mengajarkan cinta, cinta. Seperti kata Yesus misalnya, cintailah musuh-musuh. Atau ketika dia menyampaikan khutbah di bukit, lalu turun dan berkata, berbahagialah mereka yang lapar, karena merekalah empunya kerajaan Allah. Nah, itu adalah ajaran. Jadi ajaran mysticism hanya berbeda. Yang satu misalnya ditegakkan, kalau kata Abdul Karim Sorus, ditegakkan sebagai melalui suffering. Jadi perjalanan menuju Tuhan harus dilalui melalui suffering, melalui penderitaan. Di dalam Christian mysticism ini, penderitaan yang paling tinggi itu jalan itu adalah jalan Yesus. Di dalam Islam juga beberapa dimulai dengan suffering. Ada yang suffering. Tapi ada juga yang lain, seperti Hafiz, dia tidak menempuh, atau Said Abul Khair, tasawufnya tidak memulai dengan penderitaan, tapi mengambil jalan lain, bahwa pencapaian tidak selalu dimulai dengan penderitaan, tapi dari dimensi cinta, dari kerinduan isi kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah kita gambaran tentang mysticism, bahwa semua agama memiliki dimensi mysticism, dan yang menyatukan adalah pertama cinta. Yang kedua, yang menyatukan dari seluruh ajaran mysticism adalah religious experience, mystical experience, adalah pengalaman-pengalaman mistikal. Dan pengalaman-pengalaman mistikal, pengalaman ruhania. Semua kalangan mistik dari berbagai agama mempunyai pengalaman-pengalaman yang unik, dan itulah yang juga mengapa seluruh ajaran mistik di dalam agama-agama itu menyatu.
Nah, lalu bagaimana kita membedakan antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain itu adalah benar? Karena banyak orang mengklaim bahwa pengalaman-pengalamannya adalah bersumber dari Tuhan. Misalnya Ibn Arabi dalam menulis kitabnya itu Fusus Al-Hikam menganggap bahwa buku ini atau kitab ini ditulis di bawah bimbingan Rasulullah SAW langsung. Dia mengalami perjumpaan itu. Di Indonesia dulu ada ngumpul di Monas, namanya Lia Eden. Lalu dia menganggap mendapat perintah dari Jibril bahwa dia harus menyelamatkan Indonesia, lalu kumpul di Monas dengan pakai ini dan membawa perintah katanya dari Jibril untuk menyelamatkan Indonesia. Itu juga pengalaman klaim, karena semua pengalaman-pengalaman itu dimulai dari klaim, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nah, memang di dalam beragama kita tidak bisa bahwa agama itu harus ada buahnya. Nah, buah agama katanya seperti William James juga ada fruitnya itu, buah agama itu adalah di dalam mysticism adalah pengalaman mistikal. Lalu bagaimana untuk membedakan bahwa ini adalah pengalaman yang palsu dan ini pengalaman kebersatuan dengan Tuhan yang benar? Nah, terlebih dulu kita harus mengerti ada beberapa pengalaman. Di dalam mysticism ada mysticism itu ada beberapa pengalaman. Pengalaman yang pertama adalah angelic experience. Pengalaman perjumpaan dengan malaikat. Pengalaman para nabi itu masuk dalam kategori angelic mysticism. Jadi dia berjumpa dengan malaikat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril. Itu adalah angelic experience. Pengalaman yang kedua ada juga pengalaman yang disebut satanic experience. Pengalaman berjumpa dengan setan. Perjalanan berjumpa dengan iblis ya dan sebagainya, setan, Lucifer dan sebagainya. Atau ada pengalaman yang ketiga, ini tentang pengalaman-pengalaman mistikal, pengalaman yang disebut egocentric experience. Pengalaman yang sebenarnya itu semacam halusinasi, egocentric diri kita, bahwa kita seakan-akan biasanya banyak berkembang di kalangan tarekat dalam zikir-zikir, namanya dengan membaca misalnya ayat-ayat atau formula zikir tertentu 10.000 kali di dalam ruangan yang hening, banyak minyak wangi. Tiba-tiba dia merasa seakan-akan ada cahaya masuk ke dirinya. Nah, cahaya itu dianggap sebagai cahaya Tuhan. Itu disebut egocentric experience. Pengalaman itu disebut reifikasi, kekeliruan dalam menafsirkan simbol. Ini berbahaya, bukan saja dalam politik. Kekeliruan dalam memahami simbol. Dia anggap ketika dia berzikir panjang, puluhan ribu kali, tiba-tiba ada cahaya terbersit dan dianggap cahaya itu sebagai cahaya ilahiyah. Padahal itu adalah egocentric experience. Kata created by mind, diciptakan oleh pikiran dia. Dia tidak mungkin Tuhan mewujud dalam bentuk cahaya, sinar dan sebagainya. Nah, itu adalah egocentric experience. Itu kekeliruan, pengalaman-pengalaman seperti itu. Padahal kalau kalimatnya pun diganti, bukan dengan zikir, dengan kalimat yang lain pun, semua orang akan mengalami itu kalau membacanya 10.000 kali. Ada cahaya, seakan-akan cahaya membersih. Nah, itu egocentric experience. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual atau kita sebut pengalaman mistikal atau religious experience yang pertama adalah angelic experience, pengalaman perjumpaan dengan malaikat itu yang dilakukan oleh para rasul. Lalu ada satanic experience dan
Yang ketiga, egocentric experience. Nah, yang paling tinggi adalah pengalaman godness experience, kata dalam buku mysticism. Nah, pengalaman godness experience itulah yang dialami oleh para nabi, ya. Nabi Musa misalnya berjumpa, lalu Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman berjumpaan dengan. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Yang pertama tentu kita harus meng-cross-checknya apakah dia bertentangan dari kitab-kitab suci. Kalau di dalam Christian mysticism, tadi biblical mysticism, apakah pengalaman orang itu benar sebuah pengalaman mistikal? Maka pertama dibenturkan dengan kitab suci. Di dalam Islamic mysticism, dia harus dibenturkan dengan kitab suci. Dicocok. Kalau dia bertentangan dengan kitab suci, maka pengalaman itu tertolak. Yang kedua, tentu dengan ilmu, dengan akal, dengan ilmu. Jadi mengapa kita menolak pengalaman Lia Eden yang mengklaim dirinya berjumpa di Tuhan, dengan Tuhan di Monas, dan kemudian ingin menyelamatkan Indonesia, bikin surat kepada SBY waktu itu. Tapi kita menolak pengalaman itu, bahkan orang mentertawakan atau menganggap itu pengalaman yang tadi, ya, pengalaman itu adalah egocentric experience, diciptakan oleh pikirannya. Kita menolak karena tidak ada ilmu di situ, tidak ada ilmu. Tapi mengapa kita percaya dengan Ibn Arabi yang mengklaim bahwa bukunya Usus Al-Hikam itu adalah bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah dibimbing dalam menyusun buku itu. Nah, itu semua karena bukunya mengandung ilmu yang sangat tinggi. Nah, jadi cara membedakan antara sebuah pengalaman mistikal yang palsu dengan yang asli adalah dengan ilmu. Nah, di Indonesia ini adalah surganya orang mengklaim tentang pengalaman-pengalaman spiritual itu. Mempunyai kekuatan-kekuatan adiluhung, kekuatan spiritual dan sebagainya. Karena Indonesia salah satu beragama seringkali mengabaikan dimensi ilmu. Di dalam para pesuluk dan sebagainya mengabaikan ilmu sebagai pegangan dalam pengalaman spiritual. Makanya tidak heran di negeri kita orang mengaku Tuhan saja banyak yang percaya. Nah, itulah bagaimana kita mengukur pengalaman spiritual, pengalaman mistikal keagamaan, apakah dia benar atau tidak. Yang pertama tentu harus dikonfirmasi dengan kitab suci, dan yang kedua tentu berdasarkan akal. Dalam hal ini adalah ilmu. Mengapa orang meyakini bahwa syair-syair Rumi adalah lahir dari sebuah pengalaman ekstase dalam Matnawi, ya, yang indah itu, yang menjadi populer di Amerika, bahwa itu adalah sebuah pengalaman spiritual, adalah karena ia mengandung, ya, hikmah atau ujaran yang bisa mencerahkan dan mengandung ilmu. Saya kira itu dulu, kita sudah 30 menit, kita cukupkan sebagai pengantar mysticism. Jadi mysticism sekali lagi bisa kita bagi dua, ada yang bersifat teoritis yang berkait tentang eksistensi wujud keberadaan Tuhan alam semesta dan siapa yang sebenarnya ada. Yang ada adalah Tuhan, sementara kita keberadaannya alam semua bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, practical mysticism adalah sebuah perjalanan menuju Tuhan yang dilakukan oleh para sufi, dan mereka merumuskannya dalam bentuk makoma, stage atau stasiun-stasiun menuju Tuhan, dan pengalaman-pengalaman yang diperolehnya. Nah, buku ini saya kira Anda bisa baca di Mystic. Kalau yang dalam kalangan Islam
atau di dalam Kristiani Anda baca ini The Anthology of Christian Mysticism, di situ akan nampak pengalaman-pengalaman dan keindahan samudra mysticism di dalam agama. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi wa tawakkaltu wa ilaihi unib. Shalom.